Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wirawan Muhammad dan saya merupakan mahasiswa di Teknik Industri angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu adalah dengan judul analisis potensi bahaya dengan menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRA-RC pada bagian warehouse PT XYZ. Jadi untuk latar belakangnya di sini PT XYZ itu merupakan perusahaan di kawasan industri Lipo Cikarang dan berfokus pada bidang konstruksi manufaktur. Tetapi terdapat pekerjaan yang belum diidentifikasi potensi bahayanya pada bagian warehouse. Jadi warehouse di PT XYZ ini belum diidentifikasi terkait kecelakaannya. Nah, maka dari itu penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kejadian risiko dari pekerjaan di warehouse serta melakukan tindakan yang perlu diambil sebagai langkah pengendalian. Nah, untuk identifikasi risiko ini menggunakan metode HIRA-RC. Dan untuk perumusan masalah di sini yaitu warehouse belum diidentifikasi terjadi kecelakaan kerja pada aktivitas di warehouse. Nah, maka dari itu dari komitmen HSE atau Health, Safety and Environment itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan serta mengidentifikasi potensi bahaya pada pekerjaan di bagian warehouse. Nah, di sini ada 3 untuk tujuan penelitiannya. Yang pertama di sini adalah untuk mengetahui potensi bahaya yang terdapat pada bagian warehouse PT XYZ, dan yang kedua itu mengidentifikasi bahaya serta menganalisis risiko terhadap potensi bahaya dengan pendekatan metode HIRA-RC, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui akar permasalahan serta memberikan usulan pengendalian risiko terhadap potensi bahaya dengan menggunakan pendekatan metode HIRA-RC. Nah, di sini ada metodologi penelitiannya, yaitu diawali dengan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang ada, kemudian untuk tujuan penelitian, dan yang kedua di sini ada studi lapangan dan studi literatur. Untuk studi literatur sendiri dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu, dan studi lapangan adalah pembelian wawancara serta kuesioner kepada responden. Dan juga kemudian didapatkan pengumpulan data risiko pekerjaan warehouse, itu didapatkan dari responden serta kuesioner yang sudah diberikan. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan pendekatan HIRA-RC, lalu lanjut dengan pembahasan dan analisis, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasannya di sini setelah melakukan pemberian kuesioner terhadap responden, didapatkan beberapa aktivitas kerja serta subaktivitas kerja. Nah, untuk di sini terdapat subaktivitas kerja kurang lebih seperti bongkar muatan dari truk dengan berbagai risiko, yaitu sekitar ada 6 risiko dengan pemberian kode risiko berdasarkan sumber-sumber dari peneliti terdahulu yang serupa. Nah, jadi setelah melakukan perhitungan, setelah melakukan pengecekan beberapa kondisi dari kecelakaan kerjanya tersebut, didapatkan risk assessment-nya. Untuk risk assessment-nya sendiri itu di sini menggunakan perhitungan likelihood index serta severity index dan berdasarkan risk matrix level yang ada. Nah, dari risk assessment yang sudah ada di sini, itu nanti didapatkan risk controller, dan untuk risk controller sendiri itu di sini beberapa kode risiko yang masih terindikasi high hingga ekstrim itu nanti akan dilakukan pengendalian risiko untuk mengurangi level risikonya hingga menjadi di bawah high. Selanjutnya di sini untuk risk agent atau penyebab risk event, karena risk event ini memang belum sepenuhnya terjadi, maka di sini ada beberapa risk agent, yaitu yang pertama di sini untuk yang kode A11, yaitu risk agentnya adalah dapat memungkinkan penyebab risiko ini karena mesin forkliftnya itu tidak diberikan perawatan secara berkala. Jadi ini beberapa penyebab yang menjadikan risk event itu kemungkinan akan terjadi bila tidak dicegah sebelumnya. Nah, yang terakhir di sini untuk kesimpulannya sendiri itu, jadi terdapat 3 tahapan aktivitas, yaitu pemasukan bahan baku, penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku di gudang, dan pengeluaran bahan baku di gudang. Dan di sini terdapat sekitar 77 risk event dengan potensi bahaya yang dilakukan dalam aktivitas di warehouse. Dan juga yang kedua di sini terdapat 21 variabel risiko, antara lain yang pertama di sini cedera fisik, yaitu akibat rem blong pada forklift, dan yang kedua itu cedera fisik akibat jatuh dari truk atau kontainer, dan yang ketiga itu merupakan keracunan hingga berakibat fatal pada paru-paru akibat menghirup bahan baku zat kimia. Dan yang terakhir di sini itu berdasarkan perhitungan likelihood index dan severity index, dapatkan perhitungan likelihood index itu sekitar 67% terkait dengan cedera fisik akibat rem blong, dan juga untuk nilai severity index yaitu sebesar 73% kerusakan alat angkut pada bagian forklift, fork, carriage, dan backrest. Baik, mungkin
Cukup sekian dari penelitian yang saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.